Keadilan ketika tegak, maka yang ada adalah kesejahteraan. Tapi ketika ketidakadilan hanya tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka Allah ciptakan ini langit dengan tawazun keadilan. Semuanya tawazun keadilan. Maka ketika timpang sebelah, disitulah sendi-sendi kehancuran akan datang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ikhwatal iman, ma'asyiral mu'minin rahimakumullahu jami'an, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bersyukur dan puji kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh di hari yang penuh dengan keberkahan kemuliaan ini, Sayyidul Ayyam. Allah Ta'ala kumpulkan kita di salah satu tempat yang terbaik di atas muka bumi ini, adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita respon, kita jawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang penuh berkah ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, nidaun habib minallahi ta'ala, panggilan tercinta dari Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru, dipanggil kepada kalian untuk menunaikan ibadah solat Jumat, bersegeralah, bercepat-cepatlah untuk memenuhi, merespon panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wazarul bai', tinggalkan sejenak, istirahat sejenak perdaganganmu, trading jual belimu. Zalikum, yang demikian itu, engkau respon, engkau cepat panggil jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau respon dengan cepat. Kau tinggalkan sejenak jual belimu, khairul lakum, kata Allah, lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun, jika engkau mengetahui kebaikan keberkahan yang ada pada Jumat tersebut. Mudah-mudahan segala amal soleh kita dari Jumat lalu sampai bertemu dengan hari Jumat ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf, dosa dan salah-salah kita Allah maafkan dan Allah ampunkan. Allahumma amin. Salat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau. Kelak semoga kita diakui menjadi pengikut umatnya, bisa mendapatkan syafaat beliau nanti di padang mahsyar. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa maudu khutbatina al-yaum ala wa huwa naqtadi wal iqtida bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Topik Jumat kita singkat pada hari ini adalah meneladani sebagian besar daripada sifat-sifat akhlak Rasulullah SAW. Sungguh sangat tidak mungkin melalui mimbar Jumat yang singkat ini kita akan membedah sekian banyak daripada sifat-sifat mahmudah terpuji dari Rasulullah SAW. Secara global khotib ingin menyampaikan 4 hal mendasar daripada sifat akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama adalah as-sidq, kejujuran.
Islam ini tersebar karena kejujuran. Kejujuran Rasulullah SAW, sidq beliau, urif beliau dikenal jujurnya sebelum bi'sah, masih kanak-kanak, maka diberikan gelar Al-Amin. Sekiranya Rasulullah SAW sekiranya berbohong sekali saja, tidak ada mungkin pengikut Rasulullah SAW. Ini hal yang mendasar dari akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita ikuti, al-iqtida. Kejujuran pasti mendatangkan keberkahan. Betapa banyak orang yang jujur, kesudahannya kita bisa tengok. Jamaah sekalian Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah sambung, Allah hubungkan kejujuran itu dengan ketakwaan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah, jadilah kamu orang-orang yang jujur. Barang yang langka. Jamaah sekalian, mayoritas kita adalah pedagang. Orang pedagang ketika ada nilai-nilai kejujuran, dia diberikan apresiasi yang luar biasa nanti. At-tajirus saduq ma'al anbiya. Orang-orang pedagang pembisnis yang jujur nanti dikumpulkan para syuhada bersama para nabi. Jadi pintu masuk surga itu gampang dan banyak kesempatan. Kalau profesi kita pedagang, katakan yang jujur. Dan salah satu sekali lagi keberhasilan dakwah Rasul adanya sifat jujur Rasulullah SAW. Bagaimana ketika beliau SAW berniaga dari Mekah ke Syam. Setiap sampai di Syam, barang itu cepat laku. Ada yang KW1, Rasulullah bilang KW1, ini rizq bilang rizq, ini KW yang bagus, ini Rasulullah bilang bagus. Sehingga yang mendampingi beliau, Maisarah, tangan kanan daripada ibunda Khadijah Ummul Mukminin, tercengang melihat sifat-sifat kemudian diceritakan oleh Maisarah kepada ibunda Khadijah. Setiap kali pulang diceritakan sifat-sifat terpuji itu. Dan jujur ini, jamaah sekalian, adalah muara dari segala muara kebaikan dan keberkahan. Jujur adalah muara dari segala kebaikan dan keberkahan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidq, hendak kau berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Yahdi ilal bir. Jujur itu mengantarkan kepada kebaikan keberkahan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu mengantarkan kita ke surga. Jadi pintu surga itu banyak Allah sediakan. Wa innar rajul, sesungguhnya seseorang itu berlaku la yasduq, jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan. Allah catat, kata Rasulullah SAW, hadis sahih Bukhari Muslim, dia sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadzib, hati-hati dengan dusta. Orang ketika berdusta, untuk menutupi dusta itu akan berdusta terus. Karenanya Rasulullah mengatakan, wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Lawan daripada fujur adalah albir, bima'an as-su'. Bohong itu mengantar ke orang kepada kejelekan, kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dosa kejelekan itu mengantarkan orangnya nanti kepada neraka. Nauzubillah min zalik. Yang lebih parah, kata Rasulullah, wa innar rajul la yakzib hatta yuktaba indallahi kazzaban. Orang kalau perilakunya dia bohong, pembohong, tukang ngeprank, akan dicatat oleh Allah di tengah manusia dia orang yang pembohong. Kalau dia pedagang, tak akan lagi dapat dia pelanggan customer. Maka kunci keberhasilan, sifat daripada akhlak Rasulullah pertama adalah kejujuran as-sidq. Yang kedua secara singkat, jamaah sekalian, al-lutf wal-lin wal-rifq. Rasulullah itu orang yang lemah lembut, lin. Banyak riwayat sahih menceritakan kalau Rasul jadi imam, beliau pendekkan ketika ada bayi, anak bayi menangis. Karena kasihan dengan anak itu dan kasihan dengan ibunya. Bahkan bagaimana kelembah lembutan Rasulullah SAW bisa kita tengok yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau ini mendampingi Rasulullah SAW 10 tahun. Sabata fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tersebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridho beliau. Wa laqad khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku mendampingi Rasulullah SAW, menjadi pelayan beliau, menjadi asisten beliau pribadi 10 tahun. Ma qala li syai'in uff. Sama sekali Rasulullah tidak pernah membentak saya. Uff, mengatakan saja tidak pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta kaza. Dan Rasulullah SAW tidak pernah menyangga sesuatu yang sudah saya kerjakan. Rasulullah kemudian menyangga, kenapa kau kerjakan ini?
wala qala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kaza. Rasulullah SAW tidak juga pernah mengatakan kepada saya sesuatu yang belum saya kerjakan. Rasul mengatakan, kenapa enggak kau tidak kerjakan ini? Jadi luar biasa kelemah lembutan Rasulullah SAW. Dan satu dari sukses kunci dakwah Rasulullah SAW adalah lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hauli. Jika sekiranya engkau berkeras hati Muhammad, kasar, sungguh pengikutmu itu orang-orang yang kau dakwahi akan lari darimu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini dai. Kita semua adalah dai, penyeru, bukan hakim yang menghukumi bla bla bla. Kita ini yang mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW. Bagaimana orang Arab, orang Badui gunung datang, yang tidak ada knowledge, pengetahuan, tiba-tiba yabulu fil masjid, dia buang hajat kencing di masjid. Apakah Rasulullah SAW marah? Ini orang tak tahu, tak ada ilmu. Rasulullah kemudian tersenyum. Kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memberikan air, membersihkan itu bekas hajatnya. Sehingga kemudian orang Badui ini berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghairuh. Bagaimana di lapangan kita dapat contoh daripada sifat-sifat terpuji akhlak Rasulullah. Apa kata orang Arab Badui ini? Ya Allah, rahmati, sayangi saya dan sayangi ini Nabi Muhammad. Jangan kau sayangi orang-orang yang mau marah-marah saya. Sehingga padhahiqa Rasulullah hatta badat nawajiyuh. Rasulullah tersenyum, tertawa, tersenyum sampai nampak gigi geraham beliau. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat daripada akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani melalui mimbar Jumat yang singkat ini adalah al-adl. Rasulullah SAW punya karakter adil, objektif. Siapapun dia salah, Rasulullah katakan salah. Benar, Rasulullah SAW katakan benar. Hadis yang sangat populer. Ada seorang perempuan dari bangsawan Bani Makhzum, Imra'ah Makhzumiyah, yang sudah tersohor hadis. Pada waktu itu melakukan salah satu pelanggaran, mencuri. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW, dibawa oleh orang yang dekat dengan Rasul, Usama bin Zaid, untuk melobi-lobi Rasul agar orang ini, perempuan bangsawan, tidak dikenakan panisam atau hukuman. Apa kata Rasulullah? Beliau kemudian berkhutbah berdiri, merah wajahnya. Ketika ada hak-hak Allah dilanggar, beliau bersifat adil, tegas. Faqala Rasulullah, "Law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Jangan macam-macam karena ini berkaitan dengan hak Allah. Kalau Fatimah putri Muhammad sekiranya melakukan pelanggaran mencuri, ku tebas tangan putri saya itu. Adil. Keadilan ketika tegak, maka yang ada adalah kesejahteraan. Tapi ketika ketidakadilan hanya tajam ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, maka Allah ciptakan ini langit dengan tawazun keadilan. Semuanya tawazun keadilan. Maka ketika timpang sebelah, disitulah sendi-sendi kehancuran akan datang. Dan yang terakhir jemaah Jumat Masjid Fathahillah yang dirahmati Allah Ta'ala, Al-Karam, sifat Rasulullah, dermawan. Tadi segudang program yang disampaikan oleh pengurus Masjid Fathahillah itu membutuhkan sinergi kita, ta'awun kita. Kata Anas bin Malik, ma sa'ala Rasulullah SAW ahadun illa a'tah. Rasul tidak pernah kalau ada orang memohon apapun kecuali memberi. Al-Karam wal Jud. Luar biasa dermawan Rasul. Apa yang beliau miliki, sehingga kalau kita baca sirah nabawiyah, kadang-kadang 1 bulan atau 2 bulan itu, walaqad ya'ti syahr aw syahrain la yuqadu fi baitihi nar. Kadang-kadang sebulan sampai 2 bulan tak ada menyala tungku di dapur Rasulullah. Tak ada bahan makanan yang dimasak, diberikan kepada sahabatnya, umatnya. Itulah pemimpin. Al-Karam wal Jud. Bukan menumpukan segunung-gunung sampai 7 turun habis, kemudian rakyat menderita. Bukan. Rasulullah memikirkan umatnya. Dan itu bisa kita nampak sejarah bagaimana Rasulullah SAW peduli dengan sahabatnya. Hampir 14.000 sahabat ketika menggali parit perang Khandaq. Waktu itu Madinah dalam posisi agak paceklik, Rasulullah masih memikirkan sahabatnya. Ketika memecahkan batu yang ada mengganjal di parit, ditengok oleh Jabir bin Abdullah Al-Ansari, melapor, seorang sahabat, susah ini ya Rasul, ketika menggali ada batu. Kata Rasulullah SAW dalam sirah, ana nazil, aku yang akan turun tangan memecahkan batu itu. Dipecahkan, begitu pecah batu itu yang mengganjal di parit, ganjal-ganjal batu kecil pun di perut Rasulullah SAW jatuh.
Tak tahan Jabir bin Abdullah berkaca-kaca matanya. Berarti sudah lama Rasulullah SAW tidak makan. Berarti sudah lama Rasulullah SAW menahan lapar. Fasta'zana min Rasul. Jabir bin Abdullah Al-Ansari izin kepada Rasul untuk pulang sebentar. Fasa'ala imra'atahu, kemudian dia tanya istrinya, "Maza indana? Ada apa dek di rumah kita?" Faqalat, "Ma indana syai' illa al-inaq." Abang, tidak ada makanan kita kecuali hanya ada anak kambing. Wa qalilun min asy-sya'ir, dan sedikit gandum. Kata Jabir bin Abdullah dalam hadis Sahih Bukhari, "Fazabahtul inaq," aku sembelih anak kambing. Jamaah Jumat Masjid Fathahillah, anak kambing berarti belum umur panjang, mungkin 2 pekan, 3 pekan atau 1 bulan. Wa tadahtu sya'ir, aku buat tepung itu jadi roti. Selesai saya suruh masak istri saya jadi burmah sup. Kemudian saya balik lagi ke lapangan menemui Rasulullah SAW. Apa sikap Rasulullah SAW? Beliau masih memikirkan sahabat 14.000. Di sini juga ada hikmah pelajaran, keberkahan itu selalu dekat dengan jamaah. Wallah, berkah itu dekat dengan jamaah. Disebut dalam hadis itu 14.000 lebih sahabat bisa semuanya tercover dengan hanya 1 ekor anak kambing itu dan sedikit roti. Jabir kemudian mendekat kepada Rasul, "Ya Rasul, khudh ma'aka syakhs aw syakhsain." Ambil 2 atau 1 orang sahabat mendampingimu di rumahku ya Rasul. Istriku sudah menyiapkan makanan untukmu. Apakah Rasul pergi sendirian jamaah? Dia masih memikirkan sahabat yang lain yang sama-sama menggali parit. Apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir? "Izhab ila baitik." Pulang kau ke rumah. Wa kulli imra'atik, katakan kepada istrimu, la ta'khud al-burmah minat tanur, jangan diangkat itu sup gulai kambing dari tungku dapur sebelum saya sampai. Biar saya yang angkat. Dan jangan diangkat roti dari panggangannya. Itu syaratnya. Dan di sini ada ilmu jamaah sekalian Jumat yang dilakukan Allah Ta'ala, mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Makanan sedikit bisa mengcover hampir 14.000 jamaah sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Jabir pulang ke rumah, bilang dia kepada istrinya, "Gawat, Rasulullah memanggil semua sahabatnya." Istri Jabir kemudian bertanya, "Apakah sudah kau jelaskan wahai kakanda kepada Rasul apa yang kita siapkan?" Sudah. Istri Jabir adalah wanita yang sikoh, trust kepada Allah. Kalau demikian kita serahkan kepada Allah. Datang semuanya para sahabat. Kata Rasulullah SAW, "Udkhulu abwaba Jabir wala tadagatu." Masuk dengan tertib, jangan berdesak-desak. Rasul yang mengambil burmah sup tadi, gulai sup, gulai atau sup kambing, diambilnya dikasihkan kepada sahabat semua, menjadi pelayan. Saqul qaum akhiruhum, pelayan umat itu yang terakhir. Khadimul ummah sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin umat itu sungguhnya pelayan. Rasul yang mengambil sendiri. Sampailah kemudian dinyatakan dalam hadis sahih terakhir, kata istri Jabir, "Wallahi demi Allah, makanan yang saya masak tetap seperti semula, tidak berkurang sedikit pun." Allahu Akbar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkat dari 4 dan banyak lagi akhlak-akhlak Rasul. Yang pertama tadi adalah kejujuran. Yang kedua arif, lemah lembut. Satu dari pintu surga yang Allah sediakan, orang kalau punya hati lemah lembut, pemaaf dia. Tidak ada hikad, hasud, dengki, tak ingin saudaranya lebih maju dari kita, tak ada sifat itu. Yang ketiga, Rasulullah SAW mengajarkan kita adil, objektif. Kalau salah bilang salah. Makanya Allah berikan kita telinga ini 2, mata ini 2 di depan. Kita tengok dulu, ya, kita dengar dulu kanan kiri, baru kemudian kita telaah, cari informasi yang seimbang. Jangan tiba-tiba kemudian kita berpihak di satu pihak, apalagi kemudian memberikan dampak yang buruk kepada orang yang kita berikan hukuman. Dan yang terakhir adalah al-jud wal karam, kedermawanan, kepemurahan Rasulullah. Mudah-mudahan singkat khutbah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan dakwah ini dan di jalan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Ikhwatal iman, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر من نصر الدين وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الغلاء والوباء والبلاء والفتن والزنا والزلازل وسوء الفتن والربا من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن جميع البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه yazidkum wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa yang teman-teman baca di sini yang baru tulisannya itulah Baitul Mal. Apa itu? Nah, inilah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Apa itu inovasinya? Selama ini udah ngebantu kita semua, udah ngebantu zakat, fitrah, malnya semua udah. Santunan sama duafa juga udah, semua udah beres. Tapi sekarang diperbaiki manajemennya ala Rasul gitu loh. Ya, jadi ada Baitul Mal, bukan cuman memikirkan yang singkat, yang to the point, kasih makan selesai, tapi bagaimana ini memberikan kail kepada lingkungan. Dan ini yang membuat makmur. Ini sebuah percontohan, teman-teman. Mari kita support, mari kita dukung. Kenapa? Karena masjid-masjid lain sudah ada beberapa ya yang menjadi contoh, dan ini menjadi contoh kepada masjid yang lain untuk menjadikan kemarin studi banding. Baitul Mal inilah konsep ala Rasul. Jadi dikelola dengan baik semua zakat, infak, sedekah dari jamaah untuk kemaslahatan umat. Mari kita dukung, kita support. Sebisa kita, yang punya baju ngasih baju, tapi jangan yang bekas dong. Capek baju bekas mulu. Milihin aja udah gatel tangan. Begitulah orang-orang kita sekarang, mau sedekahnya yang jelek. Baju baru kalau mau sedekah. Ya, begitu juga keuangan. Jangan cuma sisa-sisa doang, tapi sisihkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah Baitul Mal Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.